pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Mantan Gubernur Kalimantan Timur Isra Noor dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi dana hibah desain besar olahraga nasional. Volume sampah harian di kota Balikpapan kian meresahkan, sehingga pemerintah diminta serius mencari solusi. Dari sekadar hobi, sekelompok ibu di Kampung Teluk Semanting, Kabupaten Berau, sukses mengembangkan amplang berbahan ikan segar. Mantan Gubernur Kaltim Isra Noor menghadiri panggilan dari penyidik Kejati Kaltim. Ia dipanggil dalam kaitan dana hibah desain besar olahraga nasional atau DBON Kaltim tahun 2023. Sebelumnya Kejati Kaltim telah menetapkan 2 orang menjadi tersangka atas perkara tersebut. Isran dimintai keterangan selama 7 jam dan baru keluar dari ruang penyidik pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Isran mengaku sebagai penanda tangan surat keputusan DBON. Itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kaltim. Terkait penetapan 2 tersangka yang salah satunya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, Isran menyebut kondisi tersebut wewenang dari penyidik. Kita tidak masalah, kita berikan penjelasan kepada aparat kejaksaan. Ada beberapa pertanyaan tadi Pak Isran? Berapa pertanyaan? Untuk debonnya Pak? Nanti lupa aku mana. Yang Bapak ingat aja apa Pak? Kira-kira Pak? Yang Ya, ditanyakan tugas sebagai gubernur yang menandatangani SK debon, kan iya saya tandatangani. Kemudian yang lain-lain ya baca lah pokoknya. Apa soal tersangka debon sendiri tanggapannya Pak? Ya nggak apa itu urusan kan itu. Kalau itu penjelasannya mereka kejaksaan kalau saya. Sementara pihak Kejati Kaltim melalui Kasih Penerangan Hukum menyatakan tujuan pemanggilan Isra Noor merupakan bagian dari upaya untuk proses penyidikan. Disebutkan Isra Noor dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Telah melakukan pemeriksaan saudara IN selaku mantan Gubernur Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan perkara debon. Pemeriksaan dilakukan oleh tim selama 7 jam. Sebelumnya, penyidik Kejati Kaltim telah menetapkan 2 tersangka perkara dana hibah desain besar olahraga nasional atau DBON Kaltim tahun 2023. Kedua orang tersebut yakni Kadispora dan Kepala Pelaksana Sekretariat DBON Kaltim. Total anggaran yang dibidik oleh penyidik Kejati Kaltim sebesar 100 miliar rupiah. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Seorang pria yang berada di kawasan Pelabuhan Samarinda ini diringkus unit Reskrim Polsek Pelabuhan pada 11 September 2025 lalu. Belakangan diketahui jika pria tersebut bernama Herman. Ia ditangkap karena kedapatan membawa dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Total sebanyak 33 bungkus sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas. Selanjutnya pada 19 September 2025, unit reskrim kembali menangkap seorang pria bernama Ari Apriyadi. Penangkapan berlangsung di Jalan Sultan Alimuddin di depan sebuah warung. Di tangannya ditemukan barang bukti berupa 44 poket sabu-sabu.
dua tersangka kami amankan dari tempat yang berbeda. Yang pertama adalah di kawasan Yosudarso, Pelabuhan Samarinda, tepatnya di depan Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Penumpang Samarinda. Dan yang kedua di Jalan Sultan Alimuddin, depan Masjid Khairul Khalil. Nah, ini juga pengembangan yang mana kami melihat peredaran narkoba ini menyasar kepada buru-buru pelabuhan. Meski berhasil menangkap pelaku bersama barang bukti, namun kerja polisi belum berakhir. Mereka masih memburu pemasok narkoba. Sementara kepada kedua pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka itu, kini terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Tenaga honorer yang masuk kategori R4 atau yang tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara beramai-ramai mendatangi kantor Wali Kota Tarakan pada Selasa siang. Itu mereka lakukan untuk meminta kejelasan nasibnya. Tenaga honorer yang jumlahnya lebih dari 100 orang ini akhirnya diterima di ruang serbaguna untuk beraudiensi dengan Sekretaris Daerah bersama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam tuntutannya, para tenaga honorer meminta kepada pemerintah kota agar status mereka dinaikkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Desakan itu disampaikan karena tenaga honorer beberapa daerah melakukan hal yang sama. Menurut teman-teman yang ada di daerah Kaltara, Kabupaten Nunukan, Kabupaten KTT, Kabupaten Malinau, mereka sudah diusulkan paruh waktu, termasuk Provinsi Kaltara. Jadi, teman-teman yang lain ingin disamakan. Teman-teman sudah beberapa kali ketemu SDM, Wali Kota, BKPSDM, dan kita juga terakhir RDP di kantor Dewan. Sama Komisi 1. Sekretaris daerah yang menemui pedemo mengaku tidak bisa memberikan keputusan. Mereka nanti akan menyampaikan tuntutan yang disampaikan oleh tenaga honorer. Ya, kami berharap silakanlah mereka nanti mau ketemu Pak Wali perwakilan kah, sampaikan undang-undangnya. Ya, Pak Wali yang menjawab. Tentunya kan Pak Wali ini ada argumennya ya. Pak Wali mau mengusulkan atau belum, mungkin ada argumennya. Tenaga honorer yang masuk kategori R4 ini berasal dari tenaga alih daya, mulai dari supir, petugas keamanan, dan tenaga kebersihan dari berbagai organisasi perangkat daerah. Mereka berharap statusnya bisa dinaikkan agar honor yang diterima bisa lebih besar dari yang sekarang. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.